Elshinta Bandung News and Talk. Terima kasih pendengar yang masih menyimak Elshinta Bandung News and Talk edisi pagi hari ini Selasa tanggal 21 Oktober 2025. Apa kabar Anda pendengar? Saya Niko Aquaresta akan melanjutkan Elshinta Bandung News and Talk edisi pagi. Udah lama gak siaran ya, jadi agak ini. Mudah-mudahan Anda sehat pagi ini. Pendengar, saya melanjutkan dari rekan saya Trihani Fidawati. Kita akan ngobrol sekarang tentang sepak bola yang sedang ramai ini ya, sedang banyak diperbincangkan tentang sosok pelatih ya timnas sepak bola Indonesia. Usai Patrick Kluivert dipecat ya pekan lalu oleh PSSI usai kegagalan timnas Indonesia melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 ya. Kami akan membahasnya pagi ini bersama seorang pemerhati sepak bola yang juga adalah guru besar kondisi fisik olahraga Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia FPOK UPI, Profesor Dr. Dik Zafar Siddiq MPD. Saya panggil Pak Dik. Assalamualaikum Pak Dik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Sua kembali ya? Iya sudah cukup lama. Lama ya. Saya lagi nyari-nyari momen apa ngundang Pak Dik gitu ya. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Baru mendarat kemarin ya dari Lombok. Kebetulan ada kegiatan dari teman-teman Kemenpora, dari Asdep Tenaga dan Organisasi Keolahragaan untuk peningkatan kompetensi pelatih, calon pelatih fisik sebetulnya spesifikasinya melalui program ASKA Internasional. ASKA apa tuh? Australian Strength and Conditioning Association. Association ya. Jadi asosiasi pelatih fisik yang memang disiapkan oleh Australia programnya. Oh, Australia ya? Ya, kebetulan kemarin bersama-sama dengan Mr. Greg di sana sebagai pemateri. Berapa hari Pak? Harusnya 7 hari. Hanya kebetulan saya mendapatkan tugasnya dari hari ketiga sampai hari terakhir. Tugas dari Kemenpora ya? Iya, kebetulan. Jadi Pak Didi itu apa di Kemenpora? Ini sebelum kita mulai nih. Sebagai narasumber outsourcing. Ya, narasumber dari pihak luar. Kebetulan teman-teman Kemenpora biasanya meminta beberapa tenaga ahli dari akademisi ya, dari perguruan tinggi keolahragaan untuk menyampaikan beberapa materi terkait dengan keolahragaan di Indonesia. Kalau saya khususnya di olahraga prestasi dan lebih spesifik saya di pelatihan fisik ya. Karena di nasional pun ada sebetulnya pelatihan terkait dengan strength and conditioning. Jadi ada strength conditioning nasional, ada juga strength conditioning internasional. Nah, kebetulan yang kemarin itu level 1 batch 2 untuk international strength and conditioning. Tengah arti siapa? Baik, sebelum dilanjutkan Pak Didi, kita tidak cuma live di radio, cuma juga di live Instagram Pak. Boleh dada dulu Pak ke netizen yang nonton. Selamat pagi Sampurasun. Ya, yang sering dengar Pak Dik mengulas sepak bola, baik di Elshinta Bandung maupun Elshinta Nasional, bisa lihat ya nih Pak Dik ya hari ini. Terima kasih Kang Niko. Baik. Saya belum ingin masuk ke mencari sosok pelatih dulu. Tadi lanjut tadi Pak yang di pelatihan ya berarti ya? Iya, pelatihan pelatih. Pesertanya siapa Pesertanya Pak? Itu adalah dari mantan atlet ada, kemudian dari akademisi yang memang pernah menjadi atlet cabang olahraga, ada juga dosen muda ya, yang nantinya diharapkan oleh teman-teman Kemenpora itu sebagai tenaga ahli dalam membantu cabang olahraga khusus untuk pelatihan fisik, di samping ada pelatihan teknik gitu. Ya sementara ini sih posisi se-Indonesia. Ada berapa orang Pak? Memang kuotanya dibatasi oleh ASKA Internasional, itu hanya 25 maksimal. Dibatasi. Ya. Sehingga ya berkompetisi lah siapa yang nanti terpilih untuk masuk ke setiap batch-nya. Kebetulan ini udah masuk batch kedua. Kemarin batch pertamanya di Batam. Sekarang batch kedua, rencananya sih akhir tahun mudah-mudahan terrealisasi, ada level 2-nya. Jadi seleksi dari level 1, baik di batch 1 maupun di batch 2, terpilih yang terbaik nanti masuk ke level 2 internasional ASKA. Bisa masuk ke batch selanjutnya tuh apa ukurannya? Kompetensi. Ada tes? Ada.
Ada kompetensi. Kompetensi itu kan kalau pelatih minimal 5 kompetensi. Ya, baik pelatih teknik maupun pelatih cabang olahraga. Intinya bahwa coach itu harus memiliki 5 kompetensi minimal. Pertama, knowledge, ya, pengetahuan. Kemudian yang kedua, ability, implementasi dari pengetahuan. Kemudian ada skill. Skill itu karena memang keterampilan, ya kalau berbasis cabang olahraga asal mulanya itu relatif lebih ada garansi lah bahwa secara keterampilan pasti mumpuni untuk di cabang olahraga. Kemudian yang keempat itu adalah experience, pengalaman, artinya punya pengalaman melatih. Kemudian yang kelima ini yang bisa menggugurkan 1, 2, 3, 4. Apa? Attitude and behavior. Wah. Bisa menggugurkan. Iyalah, kalau misalkan punya pengetahuan bagus, ability bagus, skill bagus, pengalaman bagus. Kalau attitude behaviornya tidak bagus, sikap dengan perilaku tidak bagus, ya gugur semua itu. Prestasi juga tidak akan menjadi. Ada Pak selama ini yang gugur Pak? Iya, selama ini kita masih punya banyak pelatih yang mohon maaf ya, kalau dalam berbahasa secara lisan maupun dalam perilaku kurang mencerminkan sebagai sosok seorang pelatih panutan. Kurang mencerminkan. Ya misal nih ya, mohon maaf gitu ya, kalau misalkan mulutnya bahasanya kebun binatang kan sebetulnya bukan seorang bukan apapun seorang, lah ya. Apapun itu. Profesinya. Karena sifat bahasa itu kan menjadi informasi pengantar informasi kevalidan pengetahuan. Jadi ya kalau menurut saya seorang pelatih itu yang memang harus punya kompetensi di dalam sikap dan perilaku yang baik dimunculkan dari tutur kata maupun perbuatan. Sebaik apapun kemampuannya melatih, ketika yang keluar dari lisannya nggak terjaga ya Pak? Iya. Berpengaruh itu. Berpengaruh. Ya, termasuk juga pemain, dalam hal ini atlet lah gitu ya. Atlet juga kan sama. Yang suatu saat atlet mungkin punya keinginan jadi pelatih dan memang bakat melatihnya bagus. Saya rasa akan menjadi cermin itu sebagai bagian dari kompetens. Itu yang kalau pemain sih saya melihat sih Pak, tidak sedikit yang attitude-nya nggak baik ya. Ya sebetulnya kan pemain itu harus harus didesain oleh pelatih. Yang namanya perilaku buruk itu kan bisa menjadi baik. Tidak semua perilaku buruk itu akan selalu buruk. Bisa dibentuk Pak? Bisa dibentuk. Ya kalau misalkan ada pemain masih usia muda tapi disiplinnya tidak bagus, mentalnya tidak bagus, daya juangnya tidak bagus, itu kan bagian dari behavior. Siapa yang harus bisa membentuk itu ya pelatih. Ya, tapi pelatih yang konsisten, yang selalu ada gitu, jangan yang tiba-tiba datang pergi. Pak Didik mah nyindir, datang pergi punya. Ya sekarang begini, pelatih itu kan filosofinya coming early is better than on time. Jadi pelatih itu datangnya harus lebih awal. Tepat waktu saja salah kalau untuk seorang pelatih yang kompeten. Tepat waktu saja salah. Belum cukup. Karena kan gini, pelatih itu memilih yang baik atau yang lebih baik. Pilihan pelatih pasti yang lebih baik. Ketika ada yang lebih baik, meskipun ada yang baik nih, tapi ada yang lebih baik, ya pelatih harus memilih yang lebih baik. Ya, jadi coming early is better. Coming early is better, itu bahasa Sunda. Lebih awal datang itu gitu ya. Lebih baik daripada tepat waktu. Jadi, tepat waktu saja belum cukup. Belum cukup untuk seorang pelatih ya. Kalau misalnya kita mau ke lapangan, datang tepat waktu, tapi tiba-tiba hujan, kan bingung, waktu akan terbuang. Tapi kalau misalkan datang lebih awal, ketika hujan sudah mempersiapkan, tapi tiba-tiba hujan, kita sudah mempersiapkan alternatif. Wah benar, ini mau keseharian benar. Saya ngalami itu Pak ya. Kalau terlalu mepet juga, kalau tadi ada halangan tiba-tiba. Antisipasi. Jadi saya berusaha ya, mohon maaf saya diundang sama Kang Niko jam 7. Berarti saya jam 6 walaupun ya tidak terlalu jauh dari Cicahem ke sini. Saya harus punya pilihan naik mobil atau naik motor gitu. Kredit kan, jadi saya harus alternatif supaya saya datang bisa lebih awal ya saya pakai motor. Satset ya. Nah, itu prinsip kita supaya ya
ada banyak pelatih yang concern dengan itu. Artinya disiplin, disiplin waktu, mentalnya juga harus dipersiapkan dengan benar. Tapi kemudian mental itu kan bisa berubah kalau yang mendesainnya juga tidak sesuai. Dan ini sering terjadi di cabang olahraga yang notabene heterogen pemainnya atau atletnya gitu kan. Atletnya heterogen ya sepak bola. Kalau individu, cabang olahraga individu kan enak berhadapan dengan satu orang, memolesnya hanya satu. Tapi sepak bola kan yang dipolesnya minimal di lapangan itu kalau sedang bertanding 11. Sementara yang di cadangan juga kan harus diperhatikan. Sehingga di situ butuh tim. Ya, tim yang memang harus solid. Tidak bisa di dalam tim sendiri terjadi ya mispersepsi yang kemudian menjadi tidak bagus. Iya. Lagi ramai juga ya, Pak, di timnas setelah gagal akhirnya baru pada berani buka suara. Ya. Termasuk juga penerjemah Sintayong, JJ, yang saya juga ikutin akhir-akhir ini. Termasuk Pak Manajer juga loh. Pak Sumarji. Pak Sumarji juga. Iya, tentu selama ini ada yang ini ya Pak ya, tertahan gitu ya. Tersumbat, nggak berani ngomong. Iya. Ya kita kan tidak tahu persis seperti apa kondisinya karena kita berada di luar gitu kan. Nah yang di dalam tuh mesti tahu persis. Hanya yang di dalam ini kan bisa bersuara atau menahan suara. Gitu kan, karena ya kita bisa maklumi ketika harus keluar suara itu kan menjadi nyaring. Ketika nyaring orang kan ada yang suka ada yang tidak suka gitu. Sehingga ya mungkin kebijaksanaannya seorang manajer menjaga situasi, menjaga kondisi itu untuk tidak bersuara. Tapi ternyata ya akhirnya tidak kuat juga. Jebol ogenya. Itulah. Baik, Pak, kita ingin masuk ke sosok pelatih ya. Saya mulai dulu. Pak Didik sudah beberapa kali sih ya bicara juga di Exinta secara nasional tentang kegagalan Patrick Kluivert. Datang, gagal, pergi we. Ya, Pak, yang tanggung jawab ini siapa sih Pak? Apakah ketua umum? Ya kalau sosok pelatih berawal kan dari seleksi, berawal dari evaluasi yang dievaluasi oleh tim pemilih lah, tim seleksi. Kalau tim seleksi ini kan kaitannya dengan regulasi. Kalau regulasi berarti kan ada aturan. Siapa yang punya kewenangan di dalam menentukan tim pelatih dengan perangkatnya? PSSI punya aturan tidak? Tidak mungkin kan tidak punya aturan. Nah salah satu aturan itu tertuang di dalam statuta. Di dalam statuta PSSI itu ada aturan atau ada ketentuan mengisyaratkan bagaimana timnas itu terbentuk dan dibentuk. Gitu. Sehingga ada prosesnya. Nah, walaupun secara singkat, tapi kan harus diterjemahkan dengan persepsi yang sama. Dalam statuta kalau tidak salah di pasal 43 butir L ya kalau tidak salah. Itu ada klausal yang menjadi kewenangan. Di situ pasal yang tentang EXCO, Eksekutif Komite. Ya, EXCO, ya. Kewenangannya untuk menunjuk siapa pelatih dan perangkat untuk timnas itu EXCO. Ada aturannya. Ada. Wewenang EXCO itu. Nah, atas dasar apa EXCO menunjuk? Atas dasar usulan. Atau katakanlah mungkin disebut rekomendasi atau mungkin disebut usulan gitu. Kalau di dalam statuta sih usulan gitu ya. Siapa yang mengusulkan? Ya departemen teknis. Di situ. Termasuk pengembangan. Komite pengembangannya di situ juga punya tugas lah, sebut saja kalau misalkan saya menerjemahkan dari statuta itu adalah ada tugas departemen teknik, ada juga tugas dari komisi teknik dan pengembangan terkait usulan timnas secara utuh gitu ya. Artinya mulai dari pelatih sampai ke pemain, termasuk perangkat pelatih. Artinya ada tim pendukung di situ, siapa psikolog, fisiologinya, kemudian pelatih fisik dan semuanya. Itu adalah yang mengusulkan kalau di dalam statuta itu adalah departemen teknik yang juga oleh komite teknik dan pengembangan.
Kenapa? Karena timnas itu kan bukan hanya timnas senior. Iya, iya. Ada timnas yang levelnya sampai ke bawah. Dan itu kan harus ada timnas itu. Tapi harus betul-betul berjenjang dan berkelanjutan. Berkelanjutan. Di kita mungkin berjenjang, tapi belum berkelanjutan. Artinya kelanjutannya ada, hanya namanya. Nama, tapi isi dari keberlanjutan itu kan saya sering melihat kok terputus gitu ya. Misal nih dari U17 ke U19, 19 U21, ya U20 gitu ya. Kan pemainnya sering berganti. Termasuk pelatihnya. Bongkar pasang. Gagal ganti. Saya tidak begitu paham tentang rotasi dari struktur di dalam kepelatihan timnas gitu ya. Apakah memang kalau pelatih si A dengan timnya hanya berada di level U15 misalkan timnasnya. Kemudian pelatih ini di U17. Sehingga ketika pemain itu beranjak ke usia ke-19 atau ke 20 plus, pelatihnya ganti. Kesannya kan seperti itu. Yeah. Sementara yang namanya latihan berkelanjutan itu diupayakan pelatih itu terus menemani gitu, sampai fase, kecuali kalau mau sifatnya estafet. Kalau mau sifat estafet, prinsip estafet itu kemulusan di dalam relaynya, perpindahannya. Contoh lah, kalau di atletik ada namanya lari estafet. Pelari pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, pelari pertama dengan pelari kedua dengan pelari ketiga dengan pelari keempat tidak boleh tidak tahu masing-masing kecepatan datang dengan kecepatan pergi. Kecepatan datangnya seorang pelari pertama harus diketahui dan dipahami oleh pelari yang akan pergi menerima tongkat. Harus memahami. Berapa sih kecepatan seorang pelari pertama ketika akhir di 100 meter pertamanya. Begitu juga pelari pertama. Pelari pertama itu harus mengetahui dan memahami bagaimana kecepatan awal pelari kedua. Harus memahami itu. Sehingga perpindahan tongkat itu selalu berada pada titik kecepatan tertinggi dari terakhirnya pelari pertama dan tertinggi dari awalnya pelari yang akan pergi. Itu prinsip. Sehingga kalau kita mau menyebut katakanlah tongkat estafet, maka penghubung dari timnasnya U di bawah untuk berlanjut ke tingkat berikutnya, perpindahannya, transisi peralihan untuk perpindahan usia itu harus betul-betul diketahui dan dipahami. Penting gitu ya. Sangat penting. Jangan-jangan selama ini di kita gak sedetail itu, jangan-jangan. Mungkin ya. Kalau lihat kondisi saat ini. Ya, kalau melihat kondisi saat ini, jangan-jangan ketika terjadinya peralihan di pemain-pemain tersebut untuk masuk ketika usia bertambah ke timnas berikutnya, jangan-jangan tidak terjadi masa transisi release dari masing-masing pelatih ke pelatih berikutnya. Jadi tongkat estafet, contoh misalkan di cabang olahraga lain, ketika ada pelatih daerah, ada pelatih nasional. Pelatih daerah ketika atletnya terpilih ke nasional, yang sebaiknya itu kan pelatih daerah ikut ke nasional karena sudah mengantarkan dari atlet daerah menuju ke nasional. Harusnya kan pelatih daerah ikut. Harusnya ikut ya? Harusnya ikut. Apakah ikut itu menjadi pelatih utama atau menjadi asisten pelatih yang pelatih nasionalnya sudah ada di nasional. Ketika atlet daerah masuk ke nasional, berarti kan dipersepsikan ada pelatih nasional nih yang siap menerima. Tapi kan pelatih nasional itu tidak tahu secara detail ketika atlet berada di daerah. Yang tahu persis itu kan pelatih daerah. Sehingga ketika mau mengantarkan atlet daerahnya, katakanlah pelatih daerah ini tidak akan masuk di dalam timnas, tapi minimal saat mengantarkan pernah berada di dalam sebelum dipulangkan, katakanlah kalau memang harus dipulangkan, tapi diantarkan dulu
si atletnya. Jadi pelatih daerah ini dia bisa, kalau saya tangkap, bisa mengkomunikasikan bagaimana A sampai Z-nya si atlet ini. Betul. Ke pelatih berikutnya. Oh iya, saya paham. Kalau yang nasional kan belum paham ya, Pak? Belum. Sehingga Nggak tahu. ketika atletnya dipanggil, pelatihnya tidak dipanggil. Begitu dilatih, pakai program yang mana? Kan harusnya melanjutkan program sebelumnya Iya, yang iya. sudah berhasil mengantarkan. Berkesinambungan. Itu yang disebut Bisa dengan jadi kalau berkelanjutan. tidak berkesinambungan, Pak, atlet yang tadi dari daerah yang punya potensi bisa jadi nggak jadi apa-apa ya nanti. Nggak jadi Karena apa-apa. salah Betul. penanganan. Oh iya, paham. Itu yang Sedetil disebut. itu ya. Ya kalau kita berbicara kepelatihan kan prinsip latihan berkelanjutan seperti itu. Progresnya- Termasuk tidak berkelanjutannya pelatih timnas kita ya. Benar nggak, Pak? Betul. Kan saya juga bukan maniak pencinta sepak bola, tapi saya tahu lah ya. Dari dulu kan puluhan tahun, Pak, ganti ya pelatih top, Ivan Kolev ya. Iya. Luis Milla, siapa lagi, Pak? Riedel. Alfred Riedel. Itu kan pelatih top. Semua saya menilai pelatih yang pernah berada di Indonesia itu adalah pelatih hebat. Hebat. Pelatih hebat. Dengan kondisi sekarang ini, siapapun pelatih hebat, katakanlah datangkan Pep Guardiola atau Jurgen Klopp, Iya. datangkan ke sini untuk mendesain prestasinya timnas senior. Iya. Saya tidak yakin akan berhasil. Saya sepakat sama Fredrik. Pelatih nomor 1 dunia pun nggak akan Iya. sanggup. Betul. Karena Ya, tidak itu ada tadi. kesinambungan. Harus mempelajari ulang. Itu kan. Kenapa? Karena yang mau menyerahkannya tidak disertakan. Tidak disertakan. Yang menyertakan siapa? Ya mungkin pengurus yang tidak tahu persis keseharian di dalam timnas. Oh ini timnas tuh begini. Kemudian pelatih yang datang mempelajari secara dokumentasi saja. Iya. Pak Didik, boleh nggak saya berpendapat timnas kita itu tidak butuh pelatih dengan nama besar, tapi yang tahu karakter. Ya, kalau saya seperti itu. Artinya bukan nama besar yang katakanlah misalkan kriterianya adalah harus pelatih dunia. Iya. Saya sih tidak seperti itu. Nggak menjamin ya, Pak? Tidak menjamin. Dan itu sudah terbukti puluhan Iya. tahun. Iya. Jadi ya kembali lagi, mohon maaf sekali ya. Kalau saya melihat kebocoran ini terjadi karena wadahnya bocor. PSSI-nya, Pak. Ya, saya mohon maaf gitu ya. Iya. Artinya wadah ini harus cobalah diperbaiki, introspeksi apa sih sebetulnya, sehingga kok banyak sekali tumpahnya ketika kita menuang air ke wadah itu, banyak sekali tumpahnya. Ada apa? Kenapa gitu ya? Kan kalau ingin tenang gitu ya, tidak tumpah begitu saja, tidak tahu kemana tumpahnya, ya harus dibenahi dulu. Ya mohon maaf sekali ya. Contoh sekarang ketika Pak Erik menjadi Menpora, tapi tetap menjadi ketua umum. Itu menyalahi nggak sih, Pak? Menyalahi aturan nggak, Pak? Kalau aturan secara detail mungkin belum tertuang secara eksplisit. Kenapa? Karena baru kali ini kejadiannya. Baru ya? Baru kali ini. Sepanjang Indonesia Sepanjang menteri, sepanjang menteri, saya tidak tahu ya. Iya, Pak, benar, Pak. Menpora Belum belum pernah. pernah, gitu ya. Bayangkan, Pak, Kang Niko ya, ketua PB atau ketua PP, pengurus besar atau pengurus pusat dalam organisasi olahraga, itu kan sebenarnya ADART di KONI pusat itu adalah di bawah sebagai anggota. Ketua itu, ketua umum itu sebagai anggotanya KONI. Ibaratnya kalau di provinsi, ketua Pengprov di bawah KONI provinsi. Oke. Bayangkan kalau ketua Pengprov jadi ketua KONI provinsi. Waduh, tumpang tindih itu. Ya pasti ada unsur kepentingan pasti. Pasti. Dan itu kita tidak bisa pungkiri. Iya. Terlepas dari kan kita bisa berlaku adil, bisa, tapi seberapa bisa? Saya ragu, Pak. Bisa adil. Ya terbukti sekarang kan. Iya. Kasihan, kalau saya sih kasihan ke Pak Etonya. Karena harus terpecah pemikirannya. Betul. Harus memikirkan berapa puluh cabang olahraga yang ada di induk organisasi kita, dan juga harus memikirkan sepak bola yang notabene dicintai masyarakat Indonesia. Termasuk cabang olahraga, atlet dan pelatih itu banyak yang suka sepak bola.
cabang olahraga lain. Yeah. Senang sekali. Saya misalkan bukan di kepengurusan sepak bola, tapi saya senang sepak bola. Dan saya bangga kalau timnas itu berhasil. Saya di atletik, saya di taekwondo, saya di angkat besi sekarang. Begitu sepak bolanya hebat, senang kita. Tapi ada terbesit dalam hati, kok bisa ya Pak Eto sebagai Menpora, sebagai bapak kami, gitu ya, juga di dalamnya sebagai, anggaplah saya anak, gitu ya, anak dari seorang bapak. Tapi ada anak yang jadi bapak. Ya. Dan kalau menurut saya supaya tata kelola olahraga kita ini semakin jelas, semakin harmonis, semakin bagus lah gitu ya. Alangkah baiknya kalau Pak Eto itu melepas dan mencari sosok yang tepat. Melepas untuk Menpora nggak mungkin. Kalau melepas Menpora nanti seperti Pak Amali dong. Oh iya, bisa begitu ya Pak Zainuddin Amali ya? Iya, turun grade. Memilih gitu. Jadi wakil ketum ya? Naon sih Pak? Saya nggak tahu. Takut salah nanti. Takut salah. Saking hebatnya ya. Iya, hebatnya luar. Seksinya sepak bola. Seksinya sepak bola. Pasti ada sesuatu lah kalau saya sih. Ya, itu yang tahu kan beliau sama Allah. Ya. Yang tahu ya. Oke. Ada baiknya Pak Didik menyarankan untuk Pak Erick Thohir melepas ketua FSSI, umum, ya? Sehingga ketua umum ini bisa betul-betul fokus. Ketua umum PSSI itu bisa fokus untuk mengevaluasi. Kan sampai sekarang belum ada evaluasi konkret untuk bisa dipublikasi terkait dengan kegagalan kemarin. Apa sih sebetulnya? Benang kusutnya seperti apa? Akhirnya bola liar Pak di medsos ya. Betul, dan tidak ada kejelasan. Pak Sumarji saja yang mau mengungkapkan sampai sekarang kan belum. Iya. Padahal pasti segan ya karena ketumnya nggak ngomong. Ya apa ya? Ya kita disuguhkan dengan retorika drama olahraga kita yang sangat tidak baik. Kalau menurut saya ya, mohon maaf, sangat tidak baik. Padahal kita cinta dengan sepak bola. Ya, bagaimana membangun timnas. Udah 2 minggu ya Pak ya ini? Sejak kita gagal? Hampir lebih 2 minggu. Lebih ya? Ya, akhirnya kan kita membanding-bandingkan ketua umum, membanding-bandingkan pelatih, membanding-bandingkan kepengurusan, termasuk membandingkan pemain kan akhirnya. Iya. Ya, dengan kondisi seperti ini kan menjadi tidak bagus. Sementara yang kita bandingkan sendiri kita tidak tahu kualitasnya seperti apa. Ya. Itu berkeliaran tuh banyak calon-calon pelatih kan. Akhirnya. Dan itu belum ditangkap bolanya, liar semua gitu kan. Yang mau nangkap pun mungkin nggak tahu nih karena bolanya panas jadi nggak mau nangkap juga gitu. Kan tong salah pilih deui. Nah, si Ganama bakal salah deui. Bakal salah. Serius Pak Didik? Ya karena belum ada wadah yang jelas. Makanya maksud saya PSSI-nya dulu berbenah. Oh iya. Berbenah dulu saja. Seperti apa sih PSSI di mata masyarakat kita sehingga nanti tidak ada antara pro dan kontra. Sementara ini kan dipelihara pro dan kontra itu oleh buzzernya. Netizen ini kan banyak, tapi kan di netizen juga ada buzzernya. Pasti ya. Dan ya mohon maaf gitu ya, saya kadang-kadang ya kalau misalkan saya disebut sebagai pengamat, terima kasih gitu ya. Tapi kalau saya melihat ada pengamat yang notabene standar ganda. Dengan kasus kesalahan yang sama, kasusnya sama nih, judul kasusnya sama kesalahannya gitu ya. Tapi memberikan penilaian dengan sangat standar yang berbeda. Situasi kondisinya mirip, kejadiannya mirip, kasusnya sama, tapi penilaiannya ganda. Berbeda. Yang satu karena benci sehingga salah, yang ini karena sudah masuk dalam wilayah pengamatannya sehingga tidak boleh menjadi kesalahan, sebuah kesalahan. Kan itu standar ganda untuk seorang kita sebagai pengamat yang tidak bisa objektif akhirnya gitu ya. Kalau A ya A, olahraga itu sportif. Kalau A ya A, kalau B ya B, kalau salah ya salah gitu. Dan itu ditangkap oleh netizen Pak ya? Ditangkap oleh statement pengamat yang sangat berpihak itu sekarang muncul dan mereka nggak bisa ngelak. Ya namanya jejak digital. Rekam jejaknya ada. Sekarang jejak digital itu sangat mudah. Mau tahun berapa ketika digital ini sudah terekspos akan disimpan
dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk membandingkan nanti. Dan itu sudah ya akhirnya kan kalau menjilat ludah sendiri masih mending, ini menjilat ludah yang sudah jatuh. Sudah jatuh jilat. Ya. Pak Didik, saya pribadi ya, mungkin ya mewakili beberapa atau mungkin banyak dari pendengar netizen El Sinta. Saya termasuk yang jatuh cinta dengan Sintayong. Ya, saya lebih suka lihat Sintayong dan dalam kurun waktu yang panjang saya melihat kayaknya dari era kita sepanjang puluhan tahun ini STY itu ya menurut saya yang terbaik lah. Itu gimana menurut Pak Didik? Yes. Kalau saya mungkin bisa memaklumi hal itu karena relatif durasinya lebih lama. Oh, iya. Ya, artinya kesempatan STY itu lebih lama dibandingkan pelatih yang lain. 5 tahun ya, Pak? Ya. Oh iya. Yang lain itu kan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, itu tadi Pak ya. Kalau tidak berkelanjutan. Prinsip kepelatihan itu ya, Pak? Salah satu prinsip di dalam latihan yang namanya law of physiology, law of psychology, and law of pedagogy. Di dalamnya ada prinsip yang harus berkelanjutan. Itu hukum dalam dunia kepelatihan itu seperti itu. Kalau kita mau sukses, ada hukumnya. Hukum fisiologi karena kita berhadapan dengan manusia yang fungsi tubuhnya harus bekerja. Hukum psikologi itu sebagai dasar pertimbangan bahwa atlet itu adalah manusia, pelatih itu manusia, gitu. Kita sebagai human yang harus dimanusiakan, sehingga ada jiwa di situ yang tertanam ketika kita berada pada posisi sebagai apa. Kemudian ada yang disebut dengan hukum pedagogi, yang namanya latihan itu prinsipnya belajar dan berlatih, sehingga ketika belajar tidak boleh tidak pedagogis. Begitu juga ketika berlatih. Belajar untuk seorang atlet ya sebagai tugasnya ya. Pengajar sebagai seorang pelatih yang tugasnya sebelum dia mahir untuk bisa, maka sebelum bisa dia harus belajar. Karena konsep belajar itu dari tidak bisa menjadi bisa. Dari tidak bisa bermain bola, jangan berlatih bola. Harus belajar bola. Jadi belajar bagaimana caranya mempelajari teknik. Belajar dulu, Pak. Belajar dulu. Baru berlatih. Oh, iya. Kenapa belajar dulu? Karena yang harus diisi memorinya. Gitu. Baru kemudian memperkuat memori dengan fisiknya. Itu ujuk-ujuk berlatih, Pak, ya? Iya. Tanpa ilmu. Sekarang begini, Kang Niko tidak bisa berenang. Ingin bisa berenang berlatih atau belajar? Belajar dulu. Bisa gaya bebas nantinya, menjadi bisa gaya punggung, gaya kupu, gaya dada. Kalau sudah bisa, baru berlatih supaya gaya bebasnya cepat, gaya bebasnya tahan, ya, gerakannya semakin kuat. Nah, itu berlatih, bukan belajar. Karena apa? Dari bisa menjadi mahir. Kalau mahir harus berlatih kalau ingin mahir. Kalau ingin punya skill harus berlatih. Tapi kalau ingin memiliki kemampuan teknik, belajar dulu. Learning to train dulu. Baru setelah itu training to train. Kalau sudah training to train, silakan training to compete. Kalau sudah bisa learning to train, training to train, training to compete, silakan menjadikan training to win. Itu tahapan yang tidak boleh tidak berkelanjutan. Tuh, pendengar netizen beda ya. Kalau yang punya ilmu mah. Pak Didik berapa tahun belajar sampai akhirnya jadi guru besar kondisi fisik olahraga? Saya senang tentang kondisi fisik itu sejak masuk kuliah. Tahun 87. Pertama saya salah masuk. Karena masuknya di PKH, pendidikan khusus, PLB. 1 tahun. Saya bilang kok begini ya. Bukan saya tidak cinta anak berkebutuhan khusus gitu ya. Tapi passion saya olahraga. Akhirnya saya pindah ke EPOK. Tahun 88. Jadi saya sempat kuliah 2 tempat. Di jurusan PLB dan jurusan kepelatihan. Dari 88 saya belajar 37 tahun yang lalu. Dan saya tahun 81 itu sejak SMP
rajin menggunting tentang halaman 12-nya Pikiran Rakyat, yaitu tentang sepak bola Persib. Di clipping, ditempel di buku. Pokoknya setiap ada Persib dan setiap Digunting, ada Pak Indra, ditempel di kertas putih. Kemudian kertas putih itu difotokopi. Kemudian beli sampul plastik. Setiap buku covernya itu adalah gambar-gambar Persib. Covernya. Jadi bukan sampul yang warna coklat itu. Coklat enggak, saya nggak pakai itu. Beda ya dari dulu ya. Itu masih di Cianjur. Masih di Cianjur, SMP kelas 1 mulai di sini. Pada itu lahir besar di Cianjur ya. Oh. Jadi sejak itu saya selalu. Jadi buku saya itu langganan koran PR tuh, orang tua tuh. Orang tua langganan. Jadi halaman 12 itu selalu pasti saya baca. Hilang aja nya. Halaman itu digunting. Dan surat pembaca itu yang di pojok kiri. Iya. Saya selalu buka. Kalau ada berita tentang Persib, saya gunting, saya tempel. Saya tempel, fotokopi, hasil tempelan fotokopi, cari lagi buku yang di buku tuh yang fotokopiannya. Iya. Yang aslinya? Yang cover, yang aslinya saya simpan. Oh, diarsip. Diarsipkan. Oh, gitu. Masih ada nggak sekarang? Udah nggak tahu. Sudah nggak ada. Udah nggak tahu kemana. Sudah nggak kemana. Iya. Kecintaan ke itu ya. Semua Persib. buku, bukan hanya buku tulis. Buku Persib unggul ya, Pak ya? Ya, Persib. Kalau yang lain nggak timnas enggak ya? Enggak. Oh, luar biasa nih. Karena waktu itu ada Pak Indra Thohir. Kenapa? Karena Pak Indra Thohir sebagai pelatih fisik. Berarti itu kan belum kenal ya? Belum lah, SMP. Ketemu aja belum. Belum. Makanya tapi saya udah tahu Indra Thohir. Sudah, makanya saya tahun 84 boomingnya Perserikatan Persib. Wah, itu foto Pak Indra itu bermacam-macam dari berbagai pose. Saya masukkan, saya seperti tadi, kemudian saya fotokopi. Jadi semua buku tulis dan buku bacaan, ya apakah buku IPS-nya, buku geografinya, covernya mesti hasil fotokopian. Jadi itu Pak, kalau buku itu dipakai minimal Bapak lihat lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita buka di meja gitu ya, meja belajar, yang dilihat adalah sosok-sosok itu. Sehingga saya punya cita-cita begitu lulus SMA saya mau ke Bandung. Cuman salah masuk. Saya diterima tanpa tes di pendidikan khusus. PMDK Pak. PMDK. Saya kira penelusuran minat dan kemampuan ya, buat milenial yang belum tahu. Oh, langsung masuk. Sudah di PH Mustafa? Enggak, di sana. Saya kan di pendidikan khusus kan di Setiabudi. Kalau EPOK kan di Mustafa. Oh, setahun tetap. Setahun. Saya jalani itu. Sehingga saya pikir, begitu masuk registrasi ulang, kenapa? Jadi pojok VIP dengan EPOK tuh berjauhan. Iya. Sementara calon mahasiswa EPOK itu kan kelihatan pakai training. Saya pakai training tapi berada di VIP, di Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya liatin loh, kok yang pakai training di sana. Saya mau registrasi ulang nih. Iya. Dalam hati jangan-jangan salah saya gitu kan. Ternyata benar begitu. Saya lemes itu. Diantar sama orang tua. Pak, gening sanes olahraga. Aduh, pulang ke agak sedikit itu, tapi kan orang tua terus memberikan semangat, udah jalanin. Akhirnya ini cerita lama. Jadi, setiap sore kan di VIP itu banyak kuliahnya sore. Sementara kalau sore PESMA dulu, Persatuan Sepak Bola Siswa Mahasiswa, IKIP ya dulu. IKIP ya. Pelatihnya kan Pak Indra Thohir. Oh. Latihannya tuh di kampus atas. Termasuk juga pemainnya, ada pemain dari EPOK. Jadi latihan itu ada yang di Padasuka, ada yang di kampus atas. Nah, ketika di kampus atas, saya kontrak di Cipaku. Kalau mau ke VIP, mesti lewat lapang itu. Nah, ketika lewat lapang itu, PESMA lagi berlatih, kaget ketika ada Pak Indra Thohir. Wah, ini yang ada di clipping saya. Udah saya jadi nggak kuliah di situ. Jadi sering saya bolos kalau ada PESMA berlatih. Saya sering tidak kuliah, nongkrong aja di situ lihat latihan. Suka sama Pak Indra. Ketika masuk UPI juga nggak tahu Pak Indra Thohir itu di UPI, nggak tahu Pak Didik. Tahu. Oh, tahu ya. Tahu. Cuma kalian Pak Indra melatih. Tahu. Jadi nggak kuliah tuh lihat itu. Lihat itu. Sampai akhirnya ada suatu saat ada kejuaraan antar fakultas. Saya bermain di situ. Yang dulu VIP itu tidak pernah masuk final. Kebetulan final lawan FPOK. Jadi saya bertiga.
teman saya dari Cianjur ada Ismail, kemudian ada satu dari Papua Agustinus Torey. Ya. Masih ingat namanya. Saya biasanya bermain di belakang, di tengah atau di depan pilihan. Kebetulan yang 3 ini posisinya hampir sama. Akhirnya yaudah Ismail teman saya di belakang libero, saya di tengah, Agustinus striker. Jadi bermain itu bertiga. Yang lainnya hanya melengkapi saja. Kalah waktu itu 3-1 sama FPO. Kalah, tapi bisa mencetak gol 1-3 ya. Yang biasanya kalau kalah itu sama FPOK bisa 6-0, 8-0. Ya lumayan lah ya, kayak perlawanan. Saat itu saya dipilih. Karena banyak dosen-dosen kalau final itu nonton. Saya dipilih oleh Pak Indra Thohir saat itu. Maneh latihan. Setelah melihat Pak Didik main tuh. Jadi yang bertiga itu kemudian terpilih masuk ke PESMA. Oh, nah, terdetek lah ya. Iya. Kapilem cek orang Sundanya kelihatan. Oh, gitu. Nah dari situ saya mulai tertarik. Akhirnya saya pindah Pak. Setelah setahun. Ya. Boleh ya? Ikut lagi Sepenmaru. Oh, tes lagi. Iya, tes lagi saya. Lulus ya? Lulus alhamdulillah. Hebat. Karena lulusnya juga dibantu oleh beliau. Kenapa dibantu? Karena tes fisik waktu itu, tes 12 menit, lari 12 di Padasuka yang 200 meter, saya paling bagus dari semua. Oh, 12 menit. Dapat berapa keliling, Pak? Waktu itu hampir 16 masuk ke 17-an. Keliling. Karena dulu saya pelari jalanan. Sebelum jadi pemain bola. Hobi saya itu kalau siang habis sekolah lari. Siang jam 1, jam 2 pulang sekolah tuh setelah sholat zuhur lari. Atau pagi-pagi sebelum ke sekolah jam 5 setelah sholat subuh lari. Saya aja tes akabri Pak 12 menit itu 6 keliling 500 meter ya. Betul pada dia luar biasa ya fisiknya. Hampir saya 12 menit itu hampir dapat 4.000 lebih. 4.000 lebih. Luar biasa. Itu ya cerita sedikit Pak Didik ya. Hampir 40 tahun ya Pak ya? Ya, menggeluti sejak kuliah sampai sekarang sudah memberikan pelatihan ya kepada pelatih-pelatih ya begitu ya. Baik, Pak, kita jeda dulu ya. Kita belum dalam loh menggali calon pelatih timnas nih yang jadi sorotan saat ini ya dari pecinta sepak bola. Siapa sebetulnya sosok pelatih nanti layak dan ideal mendengar untuk melatih timnas Indonesia? Kita lanjutkan bersama Profesor Dr. Dik Zafar Siddiq, MPD, Guru Besar Kondisi Fisik Olahraga, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia, FPOK UPI. Juga beliau adalah pemerhati dan pengamat sepak bola. Anda ingin bergabung, silakan. Bisa ke WA kami 08 23 kali 63 kali 2893 atau di kolom komentar live Instagram ya, Elshinta Bandung 89.3 FM. Kami segera kembali. Elshinta Bandung News and Talk. News Update. Pasangan Purbaya Yudi Sadewa meminta kepala daerah untuk mengendalikan inflasi karena pentingnya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan stabilitas sosial politik. Menurutnya, inflasi yang terkendali dapat meningkatkan popularitas kepala daerah dan memungkinkan terpilih kembali dalam pemilihan umum. Berupaya mencontohkan stabilitas harga pada era Presiden Soeharto, terutama harga beras sebagai salah satu kunci keberhasilan pemerintahannya yang berlangsung lama. Secara umum inflasi di daerah masih dalam tren terkendali. Dari 38 provinsi, 37 diantaranya mencatat inflasi positif. Hanya Maluku Utara yang mengalami sedikit deflasi. Kalau kita lihat, 25 provinsi sudah berada dalam rentang target nasional, artinya pengendalian harga di daerah berjalan cukup baik. Saya ingin cerita sedikit kenapa inflasi itu penting. Yang pertama, inflasi itu bisa menjaga stabilitas sosial politik. Jadi salah satu rahasia kenapa Pak Harto bisa bertahan 32 tahun adalah beliau bisa menjaga stabilitas harga beras utamanya. Yang lain akan ikut harga beras. Jadi inflasi ini amat penting sekali juga untuk meningkatkan popularitas pemimpin daerah. Kalau di daerahnya harganya nggak terkendali, pasti nanti ke depannya kalau ada pemilu nggak kepilih lagi. Kalau bapak-bapak ibu bisa mengendalikan harga di daerah, hampir pasti bisa kepilih lagi tanpa embel-embel yang lain ya. Jadi perut masih merupakan alat politik utama di Indonesia ya. Itu yang pertama.
Selain itu, Purbaya juga meminta agar TPIP dan TPID terus bersinergi untuk menciptakan kebijakan pengendalian inflasi nasional yang tepat dan terukur. Elsinta News Update. Dipersembahkan oleh Alisan, kemeja lokal brand dengan standar internasional. Dapatkan di modern dan tradisional market di seluruh Indonesia. Ingat kemeja, ingat Alisan. Elshinta Bandung News and Talk. Belanja di pasar, bawa ikan, sayur, atau barang bawaan lain, kabin mobil bau amis seharian. Nggak banget kan? Untung Nexus punya bagasi depan, ruang ekstra di depan untuk simpan barang belanjaan. Kabin tetap bersih, wangi, dan nyaman. Bayangin, belanja mingguan atau perjalanan jauh tetap rapi dan bebas bau. Detail kecil yang bikin hidup lebih enak. Nexus EV, lebih praktis, lebih pintar. Nexus, maksimal nyaman tanpa kompromi. Lo pernah gak sih tiba-tiba pas buka HP muncul tab aneh, judulnya serem, gak senonoh gitu? Wah, pernah lagi. Tiba-tiba aja muncul situs judul atau apalah, parah. Padahal gue nggak klik apa-apa. Ngerasain banget. Fix, itu sih udah masuk situs berbahaya. Bisa dari aplikasi bajakan, pop-up iklan gak jelas, atau link yang lo klik tanpa sadar. Aduh, serem juga ya nak. Kirain cuman ganggu doang. Ternyata bisa bahaya juga ya. Asli, bisa banget nyuri data, masukin virus, bahkan ngerekam aktivitas lo diam-diam. Dan lo bisa disangka buka hal negatif juga. Gawat kan? Waduh, terus gimana dong cara ngatasinnya? Pertama, jangan asal klik link dari broadcast WA, DM gak jelas atau komentar mencurigakan. Kedua, pakai antivirus dan adblock yang aman, jangan yang gratisan asal comot. Oke, noted. Gue tambahin juga nih, gue pernah buka browser. Pas dicek, ternyata ada yang auto buka tab aneh, bahaya. Makanya, hapus ekstensi browser yang gak lo kenal. Tapi lo masih kenal gue kan? Pagi-pagi, minum kopi pahit. Cakep. Baca berita di layar digital. Cakep. Jangan asal klik link yang mencurigakan, data pribadi bisa jadi fatal. Mantap loh. Selalu perbarui aplikasi melalui sumber resmi dan hindari mengunduh dari situs yang tidak terpercaya agar perangkat kamu tetap aman dari ancaman malware. Mari menjadi bagian dari generasi cerdas digital. Pikir dulu baru klik. Pesan ini dipersembahkan oleh Elsinta Media Group. Elshinta Bandung News and Talk. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Elshinta Bandung News and Talk edisi pagi. Kami bersama Guru Besar Kondisi Fisik Olahraga, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia, FPOKUPI, Profesor Dr. Dik Zafar Sidik, MPD, yang juga pemerhati sepak bola. Kami masih membahas mencari sosok pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia yang sampai hari ini masih jadi teka-teki dan jadi bola liar di media sosial, ya. Banyak usulan-usulan netizen, ya, siapa yang selayaknya dan cocok, ya, untuk melatih Timnas Sepak Bola Indonesia. Pak Didik, banyak muncul ini, ya, nama-nama pelatih, termasuk juga yang ramai adalah ingin pelatih Coach Sintayong kembali ke Indonesia. Menurut Pak Didik, mungkin nggak, Pak, peluangnya STY bisa comeback? Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, segala sesuatu juga kemungkinan itu bisa terjadi, ya, jika memang punya keinginan. Ya, keinginan dan punya kemampuan. Jadi punya kemauan dan punya kemampuan. Kalau menuju prestasi itu mau dan mampu. Tidak cukup mau saja. Tidak cukup mau saja. Karena mau itu 3 huruf. M, A, U. Mampu itu 5 huruf. Nah, yang huruf kedua hilangnya adalah MP. MP itu menuju prestasi. Oh. Kalau mau menuju prestasi, ya jangan hanya mau tapi harus mampu. Baru bisa menuju prestasi. Iya. Yeah. Pak, lebih ke detailnya Pak Didik. Sosok pelatih yang bagaimana, Pak, yang dibutuhkan oleh timnas kita sebetulnya? Kalau PSSI sudah berbenah, maka kriteria untuk sosok seorang pelatih itu tidak akan sulit.
untuk bisa ya katakanlah dicermati gitu ya. Karena pada dasarnya pelatih yang hebat itu sudah memenuhi syarat, baik visi maupun misinya. Tidak mungkin katakanlah sekelas STY, Luis Milla, ya, atau misalkan Alfred Riedel itu tidak mungkin tidak punya visi dan tidak punya misi. Visinya apa? Pasti ada informasi dari PSSI mau mimpi menjadi apa, gitu kan? Jangan sampai hanya sebatas mimpi, gitu kan? Tapi mimpi yang harus diwujudkan melalui target. Misinya apa? Itu sifatnya kolaborasi. Misi itu sifatnya kolaborasi karena harus bersama-sama. Tidak bisa pelatih itu punya misi sendiri. Tim pelatih harus punya misi yang sama. Kalau visi sama karena satu. Misalkan visinya apa? Ya Piala Dunia. Kemarin tuh visinya sudah jelas, sudah clear lah gitu ya, bahwa kita ingin lolos Piala Dunia, sehingga berbagai upaya dilakukan. Itu visi kita. Artinya ada misi yang memang sedang dijalankan misinya. Cuma pertanyaannya, misi kemarin itu dilakukan kolaborasi atau sendiri-sendiri atau kelompok kecil? Kan harusnya misi itu dilakukan oleh bersama. Bersama dalam arti sepakat, sependapat, sepemahaman untuk mencapai visi. Gitu. Apa misinya? Kan kembali lagi, tongkat estafet dari sebelumnya itu kan harus diidentifikasi. Katakanlah kalau memang mau mengevaluasi, menilai apa kelebihannya, apa kekurangannya. Sebut saja misalkan ketika STY diganti oleh siapapun, kan harus jelas kriteria penilaiannya. Apakah ada yang fatal sehingga harus diganti? Sementara perjalanan menuju suksesnya semua orang sudah melihat. Sedang terbuka tuh Pak. Sudah melihat gitu ya. Secara terbuka progres dengan membandingkan prestasi-prestasi sebelumnya. Dan itu kita, ya kalau misalkan kita orang olahraga, jujur harus mengatakan apa yang terjadi gitu ya. Dengan penilaian itu. Sehingga seakan-akan kriteria untuk menggantinya itu dari penilaian, kita tidak tahu kejelasannya. Yang kemudian akhirnya sekarang barulah kemudian muncul ya. Walaupun penilaiannya spekulatif dari yang tidak tahu sama sekali gitu ya. Karena yang tahu percis itu kan hanya orang dalamnya. Yang tahu percis itu. Nah, sementara yang lain itu kan kita nih tidak tahu persisnya seperti apa. Hanya kita melihat kok kondisinya bisa jadi seperti ini. Sehingga orang menduga. Oh, jangan-jangan. Oh, mungkin. Kan akhirnya begitu. Kenapa? Karena tidak sportif PSSI-nya. Saya potong Pak. Tadi kan Pak Didik sampaikan menentukan pelatih itu wewenang Exco. Ya. Saya curiga ketika menunjuk Patrick Kluivert nih, Exco ini nggak terlibat ya. Saya lihat ya. Atau gimana Pak? Kalau saya malah justru Exco yang mau. Yang mau menggantikan Exco. Beritanya kan begitu. Oh. Exco-nya siapa? Dan ketum juga mau gitu. Ya, ketum kan harus menerima. Harus menerima. Karena sifatnya ketua umum itu menerima apa yang menjadi kewenangan di dalam kepengurusan. Kan ini katakanlah hasil mufakat. Siapa yang mufakat? Kalau berdasarkan statuta, awalnya rekomendasi atau usulan itu dari departemen teknik. Nah, pertanyaannya siapa departemen tekniknya? Siapa orangnya di PSSI itu kan kita tidak tahu. Apakah betul departemen teknik dengan komite teknik dan pengembangan ini mengusulkan Patrick untuk menggantikan STY? Atau
sebagai Esko, sebagai Departemen Teknik dan sebagai Komite Teknik dan Pengembangan, apa evaluasi yang harus kemudian memutuskan bahwa STY diganti? Ada tidak? Kan tidak. Selama ini tidak ada kan, kita tahu-taunya akan ada pergantian pelatih saja. Ya. Permasalahannya apa kan kita tidak tahu. Kewenangan itu menunjukkan bahwa ada hal yang tidak terbuka. Apakah memang harus dibuka? Ya tentu tidak semua, ya. Tapi kan alangkah baiknya ketika ada hal-hal yang sifatnya sportivitas itu harus ditunjukkan, ya ditunjukkanlah. Selama ini kan kesannya bahwa pergantian STY itu karena miskomunikasi antara pelatih dengan pemain. Yang kita dengar, Pak. Ya, kan itu. Semua ke sana arahnya. Tapi kan kita tidak yakin. Kenapa? Saya secara pribadi tidak yakin kalau komunikasi pemain dengan pelatih sangat tidak harmonis. Saya tidak yakin. Kenapa nggak yakin, Pak? Orang waktu pertandingan selesai kemudian berhasil, STY kok diangkat-angkat, dilulukan. Semua pemain juga menaruh respek sama STY. Ada banyak momen yang saya tidak tidak menunjukkan bahwa terjadi disharmonisasi di dalam tim. Saya tidak melihat itu. Ya. Karena kan hanya sifatnya informasi secara tertulis, bukan ada gambar gitu ya. Sementara kita melihat dalam gambar, dalam video, setiap ada keberhasilan, STY itu menjadi salah satu euforianya pemain. Dan itu membuktikan ya bahwa kalau misalkan komunikasinya tidak bagus, nggak akan terjadi itu, nggak akan terjadi itu. Ya. Jordi Amat berpelukan. Beda ya, beda. Yang dibuat-buat sama yang alami itu beda. Haye juga sama. Kan Bang Jay. Kan itu semua menunjukkan harmonisasi yang bagus. Gestur ketika konferensi pers Bang Jay dan STY juga ya. Sekarang yang muncul itu ya, dibanding-bandingkan ya. Artinya kan apa yang tidak harmonis? Jangan-jangan, kembali lagi kan akhirnya kita jangan-jangan berspekulasi. Yang punya kewenangan untuk mengganti sebagai posisi Esko, jangan-jangan gitu kan akhirnya kan kita jadi sudon gitu. Menilai buruk terhadap Esko karena yang punya kewenangan mengganti, menunjuk adalah Esko atas usulan Departemen Teknik dan Komite Teknik serta pengembangannya. Bukan usulan ketum ya Pak ya? Disampaikan terus mempengaruhi Exco gitu, enggak begitu ya? Bukan. Ya kalau kita melihat aturan statuta. Enggak di prakteknya Pak? Ya kalau di prakteknya wallahu ya. Iya. Mungkin ada pembicaraan setelah ada pertemuan antara Departemen Teknik, Komite Teknik dengan Pengembangan, dengan Exco, artinya di situ jajaran Exco, kemudian bertemu, berbicara, disampaikan ke Pak Ketua juga mungkin merespon seperti apa, atau mungkin juga ada usulan dari Pak Ketua, kita tidak tahu karena Pak Ketua juga punya wawasan sepak bola Eropa gitu ya. Bisa saja punya pertemanan seperti itu. Tapi yang saya sesalkan itu secara pribadi yaitu tadi memanfaatkan kewenangan tanpa mengevaluasi secara objektif dalam hal pergantian gitu ya. Hanya dengan alasan komunikasi. Kita kan menilainya itu. Hanya saya secara pribadi menilai komunikasi itu tidak ada yang disharmonis. Harmonisasi itu kelihatan sekali. Seperti yang dicari-cari ya Pak ya? Alasan itu ya. Akhirnya kan seperti itu. Nah kriteria untuk pelatih kalau saya melihat ya kembali lagi kompetensi ya. Kompetensi pelatih itu yang menjadi syarat mutlak lah. Tapi saya bisa memberikan penilaian bahwa kalau yang namanya pelatih dunia, sebut saja yang beredar nih rumor nih sampai ke Van Bronckhorst juga masuk gitu ya dalam bursa. Bahkan Mancini masuk, Louis van Gaal masuk dalam rumor gitu ya. Ya, termasuk pelatih yang dari Uzbekistan, ada Timur, ada kemudian Jesus. Ya, semua masuk tuh dalam radar calon pelatih. Saya pikir semua itu bagus. Ya, semua bagus, tapi pertanyaannya, bisa tidak kalau tidak berkelanjutan? Nah, itu kan ya kalau misalkan kita mau flashback
Kalau saya secara pribadi, ayolah melanjutkan yang sebelumnya. Pak Didik cenderung itu? Saya cenderung itu kalau saya berprinsip kepada coaching science. Oke. Kepada coaching science, training science, saya melihat track record dari pelatihan yang ada di PSSI ini, kecenderungan saya tidak mau blunder. Sekarang katakanlah hadirkan Louis van Gaal di sini, bisa menjamin untuk 2030 Piala Dunia. Enggak. Cek season mah. Belanda deh. Bukan kita tidak suka Belanda gitu kan, tapi kan apa ya? Kondisi kita itu tidak harus seperti itu kan. Yang harus dibenahi itu kembali lagi, jangan sungkanlah meniru apa yang sudah di format Jepang, Japan's Way itu, JFA ya, menuju Piala Dunia. Visi mereka 2045, bukan besok, 2045. Tapi formatnya sudah dari sekarang. Kita ingin lolos Piala Dunia 2030. Sekarang aja masih berantem. Mereka 2045 tapi sudah lolos. Kemarin jauh lebih awal. Wah, keren. Dan dokumen JFA itu beredar di mana-mana. Mereka tidak terbuka, tidak secret. Mereka lapisan timnasnya itu mulai dari usia muda sampai usia senior itu ada. Dan itu timnya khusus. Tapi saya lihat benang merahnya di dalam jajaran pelatih itu ada komposisi tim yang khusus menjembatani untuk transisinya para pemain itu. Bahkan di tingkat universitas saja masih ada. Walaupun nih mereka mengatakan ketika tidak masuk dalam timnas masih ada peluang untuk tim kampus. Oh, jadi jangan berkecil hati buat yang nggak lolos. Ada Iya. Sampai sedetil itu. Dan itu programnya terbuka. Gitu. Sehingga ya kalau kita mau menjadi lebih baik, ya benahilah organisasi. Benahi dulu PSSI-nya. Ini dalamnya memang agak ini Pak ya? Saya melihat saat ini ya ada ada kekosongan pemahaman dalam hal membangun sepak bola menuju Piala Dunia. Jadi ya yang subjektif janganlah gitu ya. Iya. Kita harus objektif. Pengurus itu harus betul-betul yang memang fokus untuk mengurus, bukan fokus untuk diurus gitu. Fokus untuk diurus. Ngurus ya? Ngurus. Bukan malah balik diurus. Malah balik pengen diurus gitu. Itu dalam tuh mendengar ya. Jadi kalau Pak Didik lebih cenderung untuk melanjutkan? Melanjutkan. Saya cenderung, ya mohon maaf, bukan saya kembali ke ini STY, bukan. Bukan ya. Tapi saya melihat programnya. Oh, enggak lihat subjeknya. Siapapun, kalau misalkan ternyata yang sebelum STY itu adalah Patrick Kluivert, kemudian Patrick diganti oleh STY, kalau itu produk Patrick, saya akui Patrick. Kalau kita nggak lihat sosoknya Pak ya, tapi programnya. Okay. Dan mohon maaf, keberhasilan STY bisa menghasilkan pelatih lokal yang kualitas internasional. Contohnya? Nova Arianto. Kapan bisa lolos Piala Dunia? Di usia 17. Baru kali. Ini ya? Iya. Nanti bulan apa Pak? Bulan nanti November ya? Di mana? Kalau nggak salah lupa lagi. Oke. Ini nih Nova nih. Nova Arianto ya. Siapa produk Nova? Yang memproduk Nova siapa? STY. Ketika Nova mau ngambil apa Pak, lisensi apa? Kata STY nggak usah. Belajar sama saya aja. Apa yang ditegaskan oleh Nova? 3 hal. Mental, disiplin, dan strategi yang diterapkan. Apa? Ada mental, ada disiplin. Nova itu keras sama seperti STY. Malah lebih galak Nova Pak, saya lihat Pak. Iya. Dan harus begitu.
Dan dia punya strategi. Dibentak-bentak tuh ya pemainnya yang kira-kira leye-leye. Dan ada saatnya, saya kebetulan pernah bersama-sama dengan Nova diskusi waktu di Bangka Belitung. Yeah. Kebetulan beliau juga jadi pemateri, saya jadi pemateri. Saya sempat diskusi. Karena beliau juga kan dari Persib dulunya. Yeah. Ya kenal, pernah dengar, akhirnya ya ternyata visinya bagus kan. Dan saya yakin punya banyak potensi seperti Nova. Di kita itu punya banyak. Hanya belum ada kesempatan. Iya. Nah, kesempatan itu seperti apa yang harus disiapkan? Ya, itu tadi seperti Jepang, ada timnas yang konsisten, tidak inkonsisten. Harus konsisten. Jadi Pak, nggak dikit-dikit gagal ganti enggak ya? Kasih kesempatan. Sekarang pertanyaannya yang saya jadi pertanyaan besar ya. PSSI itu sering menyelenggarakan pelatih lisensi dengan harga yang mahal. Bayar puluhan juta itu. Bahkan kalau untuk AFC 200-an juta. Ada tuh yang ikut Pak? Ada, banyak. Seueur artosnya. Wah, kalau di sepak bola ya bedalah dengan cabur lain. Saya dengan angkat besi, pelatihnya untuk dibayar aja masih belum mau. Nah, sekarang sudah pada mau gitu kan. Kembali bayar tuh lisensi. Menurut Pak Dik itu gimana? Kurang tepat? Wajar. Ya pelatihan dapat ilmu tuh bayar seperti sekolah kan. Wajar. Tapi hasil dari itu kemana? Hasilnya. Hasil dari pelatihan itu kemana? Coba lihat aja di Liga 1 berapa orang pelatih kita yang manggung? Pelatih asing banyaknya. Iya ya. Tiba-tiba pelatih asing aja tim mananya. Itu menggambarkan bahwa kualifikasi untuk pelatihan-pelatih kita yang lisensi dipertanyakan untuk kinerja PSSI. Bukan, saya mohon maaf tidak menyalahkan pelatih yang sudah mendaftar, yang sudah ikut lisensinya, tapi kesempatannya bagaimana? Kesempatannya. PSSI tidak memberikan wadah atau jalan Pak ya? Nyari sendiri. Ya ke liga-liga kan lah, Liga 3, Liga 4. Harusnya idealnya Pak? Ya idealnya kan kalau misalkan PSSI punya track record siapa pelatih terbaik dari hasil pelatihan itu, dikasihlah posisi itu atau direkomendasikan lah. Peringkat 1, 2, 3. Nah, saya tidak melihat itu. Apakah PSSI sudah atau tidak, saya tidak tahu. Tapi menurut saya itu hal yang penting. Kalau di tentara Pak, polisi kan lulusan terbaik 1, 2, 5 besar, mungkin masuk. Posisinya Polda Metro polisi kan, yang terbaik mungkin Polda pasti misalnya lain gitu ya, Jabar, begitu harusnya. Disalurkan lah. Percis. Berprestasi nih, jangan dibiarkan nyari sendiri gitu ya. Contoh yang sederhana, saya membangun di Angkat Besi untuk hal pelatihan. Bagaimana grade untuk pelatih nasional, bagaimana untuk grade pelatih nasional tapi di daerah, untuk jenjang usia. Kita tempatkan itu, kita posisikan itu. Sehingga ya semua punya kesempatan untuk bisa berada di level nasional. Tinggal nanti kebijakan dari pemerintah seperti apa apresiasinya, kebijakan dari induk organisasi seperti apa apresiasinya. Untuk cabang olahraga lain tidak seistimewa sepak bola. Sepak bola padahal, itu istimewa. Pak Didik di Satuan Angkat Besi sebagai? Saya sebagai Litbang. PB ya? PB di Litbang di Papsi. Sejak 2018 saya. Sudah melahirkan juara dunia angkat besi. Alhamdulillah Olimpiade. Tapi perhatian pemerintah sekarang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Tapi masih jauh dong. Jadi kalau dibanding sepak bola mah jauh. Semua cabang olahraga bukan hanya angkat besi dibanding sepak bola. Kenapa? Karena sepak bola punya inpres. Ada instruksi presiden khusus. Nominal angkanya ngeri ya Pak ya? Ya mohon maaf ya, 3XT lah. Apa itu? 3XM. Kalau mungkin kalau cabang olahraga hanya 1X lah gitu ya. Hanya XM gitu ya. Kalau cabur lain ada juga yang 2XM. Kalau sepak bola 3XM gitu. 3XM. Itu bayar pelatih aja berapa tuh Pak? Konon sih
kata teman-teman di pemerintah, sekelasnya Coach Bima saja itu di atas 150 per bulan. Bima Sakti berapa? 150 per bulan. Per bulan. Kata orang dari pemerintah. Iya. Kalau saya ya percaya. Kenapa? Bima kan di U berapa? Bima itu pernah di U 23 ya dulu ya. Sekarang udah enggak ya? Nah, justru itu kan kita tidak tahu beredarannya di mana. Tapi sekarang kan kalau tidak salah, kan? Ya sama Kurniawan. Sekarang kalau tidak salah di persiapan SEA Games. Oh iya. Sama Coach Indra. Kalau tidak salah. Indra Safri. Mudah-mudahan. Balik lagi Indra Safri. Ya sekarang kalau mau dikasih ke siapa ya punya track record bagus ya Coach Indra. Pasang copot tuh ya kita ya. Ya begitulah kondisi di kita. Coach Indra bagus. Ada Coach Kurniawan, Coach Eko, Coach Bima, ya. Relatif cukup bagus. Kita punya banyak pelatih lokal bagus. Cuma peluangnya sama timnya itu, kekokohan timnya. Baik, saya bacakan WA ya Pak ya. Yang masuk ada Pak Kusman Ardisoma di Jatinangor. Memang mencari pelatih timnas apalagi pelatih asing hanya disulitkan dengan bahasa berkomunikasi antara pelatih dan pemain, memerlukan waktu yang tidak sebentar. Tidak bisa ujuk-ujuk dapat berbaur dengan secepat yang kita bayangkan. Namun demikian, kata Pak Kusman, bukan berarti pelatih asing itu tidak baik, hanya perlu beradaptasi saja ya. Semoga ke depan mendapatkan pelatih yang lebih baik untuk masa depan timnas kita. Kemudian Pak Yuda, saat ini Alexander Zwiers dan Simon Tahamata katanya dipertahankan sebagai tim Dirtek dan Scouting. Apakah pelatih kepala nanti akan disarankan oleh Alex dan Simon? Kalau untuk adaptasi memang betul ya, kaitannya dengan bahasa. Tapi pemain kita sekarang sudah, kalau di timnas ya, ya kembali lagi lah ada pembekalan bahasa yang memang harus menjadi tanggung jawab PSSI lah dalam timnas sendiri gitu ya. Artinya ada pendidikan di dalam terkait dengan belajar bahasa, belajar etika dan seterusnya lah. Kemudian terkait dengan penunjukan tadi yang katakanlah akan diusulkan oleh Simon, saya rasa ya itu salah satu rumor. Ya, salah satu rumor yang sebetulnya kan tugas, mungkin kalau misalkan Simon dikatakan sebagai bagian dari unsur departemen teknik, bisa saja. Karena usulan itu kan dari departemen teknik. Kalau ternyata Simon itu adalah bagian dari departemen teknik, ya kemungkinan bisa terjadi. Pengusul ya, pengusul. Tapi yang menunjuk kemudian dari beberapa usulan, kecuali kalau usulannya satu, ya berarti kan Esko tinggal menunjuk itu. Kalau berdasarkan statuta, ya, kalau berdasarkan statuta kan ada pengusulnya. Tapi kalau usulannya 5, ya Esko harus mempertimbangkan dari 5 calon itu plus minusnya. Iya, Pak Esko itu ada berapa orang sih Pak? Esko 7 ya? 7 kalau nggak salah. Di antaranya Arya Sinulinga yang ngetop ya? Yang ngetop lah. Sama Pak. Tapi yang lainnya nggak muncul nama-nama lain tuh? Nggak, kita nggak familiar gitu ya? Ya mungkin karena jubir juga kan. Oh. Ya, kalau Pak Eto berbicara ya Pak. Itunya yang itu ya? Iya, Pak En bicara juga. Wow, pokoknya mah gitu lah ya. Pak S nih. Kata Bu Widya Stuti di Permindo. Betul Pak Dik, PSSI ini belum bisa ngurus diri. Wah, nyimak ya Bu. Tapi harus ngurus federasi yang besar ini, jadi ya begitu jadinya katanya. Nggak punya visi dan misi, hanya ambisi kosong. Jadi ya gagal melulu. Tapi maaf katanya, selalu cari kambing hitam dan selalu ganti pelatih saat kegagalan yang didapat. Iya memang Pak, gagal ganti nggak jadi solusi. Bukan solusi. Jadi nggak ada kesinambungan gitu ya. Yang harus dicari itu kan sebetulnya masalah kegagalannya apa. Bukan kemudian harus serta-merta pergantian gitu kan. Kan harus dicari dulu. Ya, apa sih permasalahannya? Kok bisa gagal? Kegagalan itu orang melihat semua kok. Artinya kan nonton pertandingan. Dan ketika nonton pertandingan, ya mau pengamat kek, mau analisa, penonton ya atau netizen, semua kan punya pendapat. Nah, ketika berpendapat, orang pasti akan bertanya-tanya, ada apa nih setelah ini gitu kan. Ternyata ketika ada keputusan pergantian kan akhirnya
jadi pertanyaan berikutnya, ada apa gitu kan? Iya. Kenapa? Malah yang kemudian alasan dimunculkan itu ya apanya? Seorang Sunda masa bau-bau natarasi pasti keambu gitu. Jadi ketika ditutup-tutupi apa permasalahannya, tetap aja kan memblow up. Iya. Gitu kan. Nah ini yang ya kembali lagi harmonisasi itu menjadi kunci sukses kebersamaan lah. Kalaupun ada katakanlah gagal dalam pertandingan, dalam sebuah pertandingan kan orang menilai STY gagal ketika lawan Cina. Kalah gitu 2-1. kan, ketika kalah di sana gitu ya. Yang notabene harapan besar itu karena Cina posisinya di peringkat bawah. Dengan permainan yang seperti itu, ketika kita melihat pertandingan kita dengan lawan-lawan walaupun tidak menjadi tuan rumah, yang permainan kita luar biasa lah katakanlah gitu kan, ternyata lawan Cina kalah. Dan itu menjadi kesalahan besar. Seolah-olah di blow up. Tapi kenyataannya pada pertandingan berikutnya kita bisa menang 2-0 lawan Arab Saudi di GBK di ya. kita. Iya. Artinya kan hasil yang kemarin itu something happen gitu. Ya, namanya permainan ada saja ya Pak ya. Ya namanya bola gitu kan. Tapi tidak sampai ke hal yang sifatnya blunder gitu ya. Ya akhirnya kan kemarin ya saya sebut tadi ada standar ganda dari pengamat gitu dengan kesalahan yang sama, ngomongnya beda. Kan tambah lagi bahwa di situ nyata ada sesuatu yang disembunyikan. Ketika pengamat mengatakan itu, di mana pengamat itu ada keberpihakan, kan tidak mungkin kalau tidak ada komunikasi dengan organisasi. Mesti ada komunikasi organisasi. Lidah tidak bertulang gitu. Kadang-kadang kan jadi salah ucap padahal mau disembunyikan gitu. Tapi netizen sekarang kan luar biasa membandingkan bahasa dulu, ungkapan dulu seorang tersebut dengan sekarang. Begitu dibanding-bandingkan, ya semakin jelas akhirnya ada sesuatu yang di dalam organisasi itu tidak sehat. Nah, ketidaksehatan inilah sebaiknya kita tidak berpikir dulu untuk menggantikan pelatih sebetulnya gitu ya. Harus dipulihkan dulu lah, di-recovery dulu PSSI-nya. Induknya nih, benahi dulu, baru mikirin pelatih. Dari mana pembenahinnya? Ya kalau busuk kan dari kepala. Nggak mungkin dari ekor ya. Dari kepala. Dari kepala. Jadi ya mohon maaf sekali, bukan saya tidak suka dengan Pak Eto sebagai ketua umum PSSI. Ini gitu objektif ya? Objektif. Iya. Bukan apa-apa, saya kasihan dengan Pak Eto. Terlalu besar bebannya ketika beliau harus jadi Menpora, mengurus semua cabang olahraga dengan mengurus sepak bola yang bebannya lebih dari semua cabang olahraga yang ada. Bebannya lebih. Karena masyarakat pencintanya luar biasa. Ya saya sebutkan tadi, cabang olahraga lain itu mencintai sepak bola, tapi sepak bola orang-orangnya belum tentu mencintai. Contoh misalkan angkat besi itu atlet dan pelatihnya banyak yang suka sepak bola. Pertanyaannya, pemain sepak bola suka angkat besi enggak? Iya. Itulah gitu ya. Jadi kita sayang dengan PSSI gitu ya. Sehingga ayolah. Dan kita ngobrol juga pagi ini dalam bentuk kecintaan kita, Pak. Ya, ke timnas. Saya membaca ungkapan Pak Iwan Bule. Saya bilang, sampai bikin video Iwan Bule. Saking banyaknya titipan katakannya, aspirasi. Dan saya salut dengan Pak Iwan. Kalaupun katakanlah saya balik siapa yang mau didukung untuk jadi ketua umum, kembali lagi saya istilahnya melanjutkan yang dulu pernah tertunda. Itu ya. Ya kalau misalkan sekarang kalau kita urut siapa sih calon ketua umum PSSI, kalau Pak Erik misalkan legowo untuk menyerahkan, kan Pak Erik harus tahu track recordnya. Keberlanjutan. Jangan karena ada kedekatan kemudian Pak Eto menunjuk orang yang satu. Oke. Bahaya Pak. Bahaya. Rusak sepak bola. Nggak akan jadi lebih baik ya? Iya.
Dan itu nanti akan terjadi subjektivitas, kemudian parsial gitu ya, gontok-gontokan, nggak akan berhasil. Iwan Bule bisa balik lagi ya Pak? Salah satunya. Ya. Dan Kalau ini disampaikan oleh Pak Didik, saya percaya tidak atas pesanan, tidak atas suka atau tidak suka Pak ya. Tapi sekali lagi tujuan untuk memperbaiki sepak bola. Ya terlepas apapun ya, nggak boleh bawa-bawa politik, lepas ya. Jangan nanti karena Iwan Bule Gerindra. Jangan ngomongnya Pak, jangan dipolitisasi, tapi prakteknya yang dukung sepak bola. Pilih siapa? Jangan begitu ya. Dipolitisasi, tidak dipolitisasi tapi terpolitisasi. Yang cinta timnas, pilih siapa? Ya itu pelajaran Pak ya. Iya, kalau perlu calonnya nih, calon ketua umum, silahkan seperti Pak Iwan, buka live, tunjukkan apa visi misinya. Bikin video ya. Bikin video. Yeah. Sehingga masyarakat itu tahu. Sehingga kita bisa menilai siapa sih sebetulnya. Kalau perlu ketua umum PSSI itu dipilpreskan lah. Dia Pak? Dipilpreskan. Oh iya. Jadi Indonesia yang milih. Se-Indonesia. Iya. Kalau perlu. Kalau perlu. Itu bentuk sindiran loh. Ya. Bukan dipilih oleh berapa suara ya. Kental permainannya Pak ya di situ ya. Iya. Ya. Oh, semua calon presidennya sepak bola lah. Presiden sepak bola mencalonkan diri, silakan gitu kan. Kalau perlu tunjuk KPU-nya. Ini di luar dugaan saya pendengar. Kalau tadi hanya fokus untuk sosok pelatih, ternyata Pak Dik justru menambah sosok ketumnya PSSI. Ini ya. Benar sekali, saya setuju dengan Pak Dik. Benahi dulu PSSI-nya, Pak Erick Thohirnya legowo mundur, fokus ke Menpora, ngurus semua olahraga. Ini berikan ke orang yang fokus. Dan tadi catatnya berkelanjutan. Jangan nol lagi dan tidak paham olahraga. Ya, bahaya Pak ya. Iya. Terlalu apa sih Pak misalnya? Terlalu murah ya nanti. Bahaya nanti resikonya. Kalau saya mengistilahkan ada penghematan yang boros. Penghematan yang gimana tuh Pak? Ya kan tujuannya mau menghemat gitu, tapi nggak juara-juara ya boros gitu kan. Iya. Uangnya boros gitu kan, tujuannya mau menghemat gitu. Efisiensi tapi inefisien akhirnya gitu. Pak Dik, perlu nggak sih PSSI tadi ujung nih menyerap apa yang diinginkan oleh netizen agar STY kembali? Sebetulnya itu menjadi salah satu bagian referensi oleh PSSI untuk dipertimbangkan. Kalau perlu sebelum dipertimbangkan diperhitungkan lah. Sok hitung-hitung dulu. Ada berapa secara kuantitas dibandingkan dengan kalau misalkan mau memunculkan yang baru. Dihitung ya Pak ya? Dihitung. Untungnya apa kalau STY? Ya. Ruginya apa di list? Ya. Nah, bandingkan dengan yang pelatih lain. Ya. Mana yang lebih banyak untungnya? Betul. Baru ditimbang. Karena ditimbang itu antara benar dan salah, baik dan buruk. Tapi referensinya harus jelas. Jangan sekedar ini karena ini. Wah, bahaya Pak ya. Kalau ada unsur subjektif selesai ya? Bubar itu sepak bola kita prestasinya. Baik. Pak Dik sudah menggambarkan jelas, tidak menyebutkan nama, walaupun saya pancing-pancing terus. Tapi kepada ini Pak ya, apa sih program. Sosok program yang harus kita munculkan. Iya. Siapapun gitu ya. Kalau ketua umum, siapapun ketua umumnya. Kategorinya apa itu ya? Dengan kriteria yang kita harapkan punya visi dan misi yang jelas. Dan terbuka, transparan. Gitu. Jangan sembunyi lah gitu. Ya. Karena saya bukan pengamat, KPD kan harus objektif, ngomong yang benar itu benar. Kalau saya kan pecinta Pak, saya sih ingin STY Pak. Boleh Pak? Hak ya. Hak. Itu hak itu boleh. Saya melihat ketika melepas STY itu, waduh Pak, ribuan pecinta sepak bola mengantarkan ke bandara tuh nangis ya Pak. Iya. Ya itulah wujud apa ya? Wujud dari belum pernah loh, Pak. Belum. Pelatih timnas sudah diantar ke bandara. Percis belum pernah. Sebesar itu? Belum pernah. Dan itu bukan hasil rekayasa. Ya. Itu karena betul-betul, dari hati. Ya, itu betul-betul naluri yang mencerminkan bahwa
ada sosok kebaikan di situ. Dan juga karena diperlakukan dengan tidak adil tadi. Tiba-tiba udahan aja. Kata JJ kan, salahnya apa, dosanya apa, kasar, tiba-tiba udah aja. Kalau mungkin kalau Ustadz bilang itu dizolimi. Iya, hati-hati loh, orang zolimi itu Pak ya, makbul ya, mustajab. Jangan-jangan gagalnya kita ke Piala Dunia itu adalah salah satu bagian dari doanya yang tersakiti. Ya, saya percaya Pak. Ya kan, rencana Allah itu yang lebih dahsyat lah. Kita bisa punya rencana,